Bisa beberapa hadis begitu, udah bisa. Ini bid'ah, ini syirik, ini kafir, ini munafik, ini sesat, ini di surga, ini di neraka. Ilmunya siapa? Bukan ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad tidak mengkafirkan sesama muslim. Ilmunya Nabi Muhammad tidak mensyirikkan sesama orang Islam. Ilmunya Nabi Muhammad enggak pernah membid'ahkan. Sebutkan satu hadis Nabi membid'ahkan orang muslim. Nabi tidak membid'ahkan sesama muslim. Enggak ada satu hadis pun yang menyebutkan Nabi mensyirikkan orang Islam, mengkafirkan orang Islam, membid'ahkan orang Islam. Para wali songo yang datang ke bumi Indonesia ini, mereka mengislamkan, bukan mengkafirkan, mensunnahkan, bukan membid'ahkan, mentauhidkan, bukan mensyirikkan, menyebarkan rahmat dan kasih sayang, bukan memecah belah. Ilmunya Nabi Muhammad menyatukan, bukan memecah belah. Memecah belah itu ilmunya syaitan, ilmunya iblis. Ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan manusia saling cinta, saling mengasihi satu sama lain, bukan saling dengki, saling benci. Ilmunya Nabi Muhammad mengajarkan kita husnudzan. Kalau suudzan, prasangka buruk, itu yang ngajarin setan, bukan Nabi Muhammad. Ngajar. Jadi orang musyrikin Quraisy dulu berbuat bid'ah, Pak. Bid'ahnya apa? Banyak. Di antaranya bagi mereka yang tidak bawa hewan hadyu, tawafnya telanjang bulat, nggak boleh pakai pakaian. Di antaranya khusus Quraisy wukufnya bukan di Arafah, di Muzdalifah. Itu dirubah-rubah tuh syariat Nabi Ibrahim sama mereka. Makanya Allah mencela mereka. Kenapa? Karena mereka membuat syariat sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis-hadis banyak Nabi memperingatkan masalah bid'ah itu. Di setiap khutbah Jumat, dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, selalu Rasulullah mengatakan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Itu riwayat Muslim, Pak, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Bahkan Imam Kutubus Sittah meriwayatkan itu semua. Itu Rasulullah ucapkan setiap Jumatan, Pak. Dan ucapan ini hampir saya katakan hilang di masjid-masjid. Karena orang udah ketakutan duluan, Pak. Iya. Karena isinya apa di situ? Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Seluruh petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Rasulullah mengatakan seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan. Bayangkan, ya, gimana nggak kereng gitu, Pak? Iya. Mungkin antum kalau khutbah Jumat pakai itu, wah, ini jangan-jangan Wahabi nih. Padahal hadisnya jelas banget, Pak. Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad, sahih hadisnya jelas. Ya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, kenapa sih Rasulullah sampai begitu setiap Jumat ngingetin? Bahkan hadis-hadis tentang celaan bid'ah banyak sekali, Pak, kalau Bapak kumpulin. Di antaranya hadis Rasulullah sabda, innallaha la yaqbalu ya an sahibi bid'atin taubatan hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah ya tidak akan memberikan taufik kepada ahli bid'ah sampai dia meninggalkan Allah tidak akan menerima taubat dari ahli bid'ah sampai dia meninggalkan apa? Kebid'ahannya. Sampai begitu Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya. Kenapa sih bid'ah itu kayaknya serem banget di mata Rasulullah, bahkan di mata Allah pun juga. Ya. Bahkan para ulama pun juga, sahabat, tabi'in menganggap bid'ah itu serem, Pak. Serem. Bahkan pengingkaran Rasulullah kepada orang yang berbuat bid'ah lebih keras daripada kepada orang yang berbuat maksiat. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ada seorang sahabat yang seringkali dicambuk gara-gara minum arak, Pak. Karena sering dicambuk, akhirnya ada seorang sahabat yang memaki-maki dan melaknat dia, semoga Allah melaknat kamu. Apa kata Rasulullah? La tal'anu, jangan kamu laknat dia.
karena ia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini padahal mabuk-mabukan, Pak. Tapi bagaimana Rasulullah menyebutkan tentang Khawarij? Khawarij ini berbuat bid'ah dalam agama. Apa kata Rasulullah? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjingnya neraka, anjingnya neraka, anjingnya neraka. Rasul juga bersabda tentang Khawarij apa? Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qataluh. Seburuk-buruk orang yang terbunuh itu orang Khawarij. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh yang dibunuh oleh orang Khawarij. Rasul juga bersabda tentang orang Qadariyah. Al-Qadariyah tu majus hadhil ummah. Qadariyah majusi umat Islam. Keras Rasulullah terhadap mereka-mereka yang berbuat kok kenapa sih gitu loh. Bid'ah kok serem banget di mata Rasulullah, di mata para sahabat. Iya. Karena pertama, Pak, bid'ah itu bisa merusak agama. Gara-gara bid'ah agama ini rusak. Hancur. Rusaknya agama Nasrani oleh bid'ah, Pak. Yang paling doyan berbuat bid'ah siapa? Nasrani. Ya. Rohbaniyah, kependetaan mereka yang mereka tidak mau kawin. Itu kan bid'ah asli buatan mereka. Makanya Allah mengatakan warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan rohbaniyah yang mereka ada-adakan kata Allah dan tidak pernah kami wajibkan atas mereka. Ya. Karena memang bid'ah itu merusak, Pak. Kalau bid'ah dalam masalah akidah merusak akidah. Makanya akidah Khawarij yang dia mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir. Bahaya nggak, Pak? Bahaya. Berarti bapak orang yang berzina kafir, orang yang berdusta, antum kalau berdusta sekali kafir. Kata orang Khawarij. Halal darahnya halal. Kalau halal darahnya boleh dibunuh nggak masalah. Akhirnya ya itulah, Pak, benih-benih terorisme dari situ. Merusak agama tidak, Pak? Orang Murji'ah mengatakan amal tidak termasuk iman. Jadi yang penting iman itu kamu yakin sama Allah dan kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dah selesai. Imanmu sempurna. Kamu berbuat maksiat apapun tidak mempengaruhi imanmu. Jadi akhirnya orang mudah berbuat maksiat. Gara-gara apa? Itu enggak mempengaruhi iman saya. Ya. Merusak agama tidak, Pak? Merusak banget, Pak. Merusak banget. Akhirnya di zaman sekarang banyak orang yang berkata begitu. Yang penting hatinya baik. Walaupun saya garong, hati saya baik loh. Mana mungkin garong hatinya baik. Ya. Ada perempuan nggak pakai jilbab bilang, kan hati, yang penting hatinya dijilbabin dong. Ya akhi, ini Murji'ah ya, merusak syariat. Akhirnya berapa banyak syariat yang ditinggalkan hanya gara-gara isi yang penting hatinya baik. Merusak agama tidak? Merusak agama.